Hai semuanya, jadi hari ini aku bakal pergi ke Museum Joang 45 yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Penasaran gak sih ada apa aja di dalam museum ini? Yuk ikuti aku menjelajahi museum bersejarah. Nah, untuk jalan ke museum ini, aku dan teman-teman aku naik busway dari halte Jati Padang dan turun di halte BRI Menteng. Dan kita harus jalan beberapa meter lagi untuk sampai ke Museum Joang 45. Tiket untuk masuk ke museum ini yaitu Rp5.000 dan sebelum masuk lebih dalam ke museum ini kita dapat melihat ada dua patung laki-laki dan satu patung perempuan. Patung perempuan tersebut ialah pahlawan nasional Haja Rangkaya Rasuna Said yang dikenal dengan perjuangannya untuk hak-hak wanita seperti R.A. Kartini. Di awal masuk ke museum ini, kita langsung dihadapkan oleh wajah para pahlawan nasional yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, ruangan yang pertama yaitu sejarah tentang Museum Joang dan pengenalan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang terlibat. Halo guys, jadi di sini aku lagi mau nyari sejarah mengenai Museum Joang 45 yang berada di Jakarta Pusat Menteng. Jadi kalian harus saksikan terus video vlog aku kali ini. Kalian tahu nggak sih sebenarnya Museum Joang ini sebelumnya dikenal dengan nama Gedung Menteng 31. Sebelum masa kemerdekaan, gedung ini digunakan untuk merancang berbagai aksi. Hal ini dilakukan oleh para pemuda untuk sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi sesegera mungkin. Selanjutnya ada beberapa tokoh proklamator yang berperan penting dalam proses menuju kemerdekaan. Yang pertama ada Adam Malik. Nah, Adam Malik ini merupakan seorang diplomat ulung konseptor handal dengan ide-ide cemerlang dari pandangan politik yang luas dan cerdas. Ia pun menjadi salah satu orang kepercayaan Soekarno. Bahkan berkat seorang Adam Malik ini, Soekarno dapat menyetujui untuk berpidato di depan banyak orang. Nah, selanjutnya yang kedua ada A.M. Hanafi, adalah seorang pemuda dari Bengkulu. Nah, setelah pertemuannya dengan Adam Malik, ia pun dengan kedua temannya yaitu Soekarni dan Chairul Saleh membuka asrama Angkatan Muda Indonesia di Gedung Menteng 31. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 pun melebur dengan Komite Fan Aksi Revolusi Proklamasi dan berhasil merebut kembali Gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Hokokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skomper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendenbu, barisan propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Soekarni, Chairul Saleh, dan A.M. Hanafi, Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Sekitar tahun 1930-an, daerah Menteng merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Pada tahun 1938, LC Skomper membuka hotel di daerah Menteng dengan nama Hotel Skomper. Nah, selanjutnya ada Soekarni. Ia merupakan seorang tokoh radikal yang selalu berjuang di bawah tanah. Ia menjadikan Bung Karno sebagai leader karena dianggap kode revolusi dan pemersatu bangsa. Nah, ia selalu meminta pendapat dari Adam Malik dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang terakhir ada Chairul Saleh, merupakan seorang pemuda intelektual yang juga menjalankan asrama Angkatan Muda Indonesia dan sebagai wakil ketua di Komite Fan Aksi. Ia juga ikut merumuskan teks proklamasi. Ia juga yang menyebutkan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Lanjut kita masuk ruangan kedua. Di ruangan kedua ini terdapat kursi dan meja yang pernah dipakai oleh Bung Hatta. Nah, di sini kita juga bisa lihat terdapat tanda kehormatan untuk dokter pribadi Bung Karno, yaitu Dr.H. Soeharto, berupa tanda kehormatan jenis bintang kelas utama yang diberikan oleh Presiden Meksiko, yaitu Don Adolfo López Mateos ketika berkunjung ke Indonesia tahun 1962. Dan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Dubes Meksiko Plutarco Albaran pada 19 Maret 1963. Terdapat juga 3 miniatur mobil yang digunakan oleh Soekarno pada masa itu. Dan terakhir ada mini diorama upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Memasuki ruangan ketiga, kita dapat melihat miniatur maket rute gerilya Jenderal Sudirman di wilayah Yogyakarta. Lalu ada miniatur kapal USS Ranville yang pernah dijadikan tempat perundingan antara Indonesia dengan Belanda, yang saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Desember 1947, yang kemudian menghasilkan persetujuan Ranville. Dan juga kita dapat melihat perlengkapan tentara pelajar seperti senjata rantai, tanda kesatuan, surat jabatan, proyektil
peluru, surat keterangan sehat, baret, pataka, dan tas. Dan terakhir kita diperlihatkan foto-foto pada saat gencatan senjata pasca persetujuan Renville dan perang gerilya. Sebelum memasuki ruangan keempat, kita dapat melihat patung miniatur Soekarni dan SK Trimurti. Lanjut, kita memasuki ruangan keempat. Di ruangan ini kita dapat melihat radio merek Philips, patung miniatur Wikana dan Syarif Tayyip. Di sini juga terdapat diorama yang menceritakan tentang Belanda yang menyerahkan pesawat kepada Jepang, pembentukan tentara pembela tanah air, dan panitia persiapan kemerdekaan, beserta foto dokumentasi pada saat itu juga. Dan juga terdapat uang senilai Rp10.000 yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang. Lalu ada kain bagor yang digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada seragam yang digunakan oleh tentara peta, serta ada 3 bilah samurai gunto yang diserahkan Jepang kepada sekutu sebagai penyerahan kekuasaan. Dan bisa kalian lihat di sini terdapat 5 kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Dan masuk ruangan terakhir, kita dapat melihat diorama yang menceritakan peristiwa Rengas Dengklok, pidato Bung Karno di lapangan Ikada, pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia dengan apel perdananya di halaman depan gedung Menteng 31, serta perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Mungkin itu saja informasi dari aku mengenai sejarah yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya di Museum Joang 45 mengenai masuknya Jepang ke Indonesia dan juga masa-masa penjajahan, terus masa-masa kemerdekaan Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.